Nate mboten jenengan teng lokasi to. Kok jebuli mboten sida sing tuku. Nah, pernah Mas ini Mas. Itu Sherlock titik yang diberikan itu sudah pas. Giliran sampai situ, di titik Sherlock itu ternyata orangnya nggak beli. Jadi misalnya kadang TB-nya 90. Jadi sampai di sana ternyata diukurnya itu nggak sesuai. Nah, kadang kan jadi komplain, Pak. Paling adoh eta ning Malang lho. Oh, Kuwi iki si wedhus anggo leren ora ya ya? kita terpaksa turunkan. Sampai harus saya umbar, saya kasih istilah susu. Didot. Gitu. Motor mobil. Lo motor sih kok bos. Motornya kan kira mau. Lah motornya saya pakai arasi. Iya, itu tahun berapa ya? Oke, semangat pagi. Kembali lagi dengan Awijaya FGK di Awi Soan Kandang. Oke, pada kesempatan kali ini Mas Jarjit. Saya ditemani oleh Mas Jarjit atau Mas Anjis dari Puturawit Farm. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng karena kita mendatangkan Bintang tamu. bintang tamu. Kung Arjo. Kung. Perkenalan Rino, Kung. Kenalan piye? Nomor handphone. Selamat. Walah, lah nek kula niku Mbah Harjo. Nomor handphone ya? 0813 4632 2359. Oke, Kung. Jenengan iki nek teng dunia kambing PE. Ini kan sering anter-anter kambing. Anter ke wedhus. Kok saged tercetus aku tak ngojek wedhus. Ya pisanan ngene Mas. Mbiyen kan pas Gunung Kidul urung usum PE. Lah PE iki kok mosok anggere anu jikuk PE dadak nunggu ojeke, dadak nunggu ekspedisi. Waktu itu kan belum istilah iki apa ya, ada orang yang berpikiran ke situ. Lah lama kelamaan kan jadi wong kene wong ngingu PE wis saya akeh. Mereka bingung jualnya. Lah saiki padha wae to Mas, nek pamane istilahnya adol wedhus nyang kancane awake dhewe wong Gunung Kidul sing nuku wong Gunung Kidul kan nggak ada majunya. Betul. Nah ternyata itu yang membuat kendala itu karena transportasi. Kayak ekspedisi misalnya kan kalau kita mau jual keluar paling nanti ndak nunggu. Itu yang pertama. Yang kedua nek gur siji kadang sok ekspedisi memeng. Nah akhirnya kok kenapa sih kita nggak ke situ? Ya coba-cobalah. Makanya ambek teman-teman kan tak ngomongi adolo wedhus yang keluar Gunung Kidul. Tujuannya men regane lebih bagus daripada kamu jual ke teman kamu sendiri. Nah akhirnya mereka pada berani, mereka pada jual ke istilahnya luar daerah Gunung Kidul. Nah di situ terjadi kendala. Lah aku ngirim ke piye? Oke, saya coba yang ngirim. Nanti hitungannya gimana nanti. Nah ternyata bener. Yo mari nek gur karo kancane awake dhewe gur entuk 100-200. Ya akhirnya ra dadi rada lumayan to Mas. Hasilnya peternak itu. Nah, dari situlah. Akhirnya nang Gunung Kidul. Ya selain itu kan tujuannya bukannya apa. Kita di sini istilahnya ya pengen kenal sama orang-orang di luar. Nah ternyata kambing-kambing Gunung Kidul itu juga nggak jelek-jelek amat di luar. Wani bersaing. Ya bisa. Oke. Gara-gara nih nemeti rencang-rencang ajeng adol neng luar Gunung Kidul ning carane ngirim kepiye. Betul. Makane tercetuslah ngojek Wedhus. Oh, lak ngoten. Ya, selain itu tahun kan- pinten niku? Wah wis lali Mas. Ya, sekitar 3 tahunan lah. 3 tahun ini 3 tahun yang berarti lalu. 2022. Iya, karena dulu kan juga sakit hati kita. Mau kita pesan kambing daerah
Purworejo aja nunggu orang Bantul, nunggu orang Purworejo, nunggu waktunya. Jadi cara wong arek nunggu ki selak pengen ngerti wedhuse ning kok urung enek wong ngirim-ngirim ngono lho. Tercetuslah Nah, ojek coba wedhus. tak ambil sendiri kayak apa rasane. Nah, ternyata ya sebenarnya susah-susah mudah, Mas. Susahnya ini, Mas. Nek nyanggok peternakan itu nggak ada peternakan dalam kota. Pasti yo yang ngisor gunung, yang dhuwur Iya. gunung itu sudah biasa. Nah, asiknya kan di situ. Terus asik, Asik. asik. Iya. Lah kinten-kinten ki pinten to, Mbah? Tarife niku nek teng ngirim-ngirim ngene. Yo nek kita kan berdasarkan kilometer. Tapi kalau yang khusus lokalan ya namanya lokalan kan punyanya orang Gunung Kidul. Semuanya kita kan berasal dari orang Gunung Kidul, Mas. Jadi nek podo-podo cah Gunung Kidul ya regane beda Per kilometer. per kilometer. 100 kilone pinten? Ya 100 kilo ini 100.000. Jadi perhitungan saya kan gini. Kepiye witran ora Mbah semono iki? Sherlock kalikan 2 karena kita PP, Mas, hitungannya. Kalikan 2 kalikan 100.000 sudah ketemu. Berarti misal kula ngirim teng daerah Jogja Ah. 50 kilo. 50 kilo. Berarti 50.000. Ya enggak, 50 kilo kalikan 2 dulu. Iya, Kan PP. PP. Ya kan? Berarti PP-ne 100.000. 100 kilo. Tapi kan itu sudah lewat provinsi, Bos. Kita harus bayar pajak. Oh, beda. Berarti beda. Ya, Provinsi. 150 lah. Misalnya Oh. kan Jogja itu ya 150, 200 itu biasa. Ya namanya kita anu ya kalau bagi-bagi ya, anu lah gitu. Oke, terus paling adoh pundi, Mbah? Untuk saat ini paling adoh ya nek bangsa Blitar, Malang, bangsa nanti jenenge Tuban itu ya sudah saya sampai sana sudah. Etan, nek etan paling adoh pundi? Lah itu Malang. Malang. Malang sama Tuban itu hampir sama toh. Nek lor ya tekan Jeporo, Rembang, Pati itu sudah biasa. Nek kulon. Kulon ya Cilacap, ngene Mama. Lah sakniki nek kidul. Wah, itu segoro dong. Saliyah. Oke. Kan perjalanan tuh. Siang nopo malam nih? Dulu pertama saya malam, Mas. Karena malam itu pertama itu ya lalu lintas nggak padat, terus nggak panas. Kambingnya istilahnya apa jenenge? Lebih nyaman. Nggak- lebih nyaman di malam hari. Ya nanti kita kan lihat dulu jarak tempuhnya. Kalau misalnya jarak tempuhnya berapa jam ya kita space lah gimana caranya kambing itu istilahnya diangkut itu supaya nyamannya itu kayak apa. Misalnya nek pamannya awan-awan ya kepanasan mesakno wedhuse ya, Bos. Ya makanya kan kita ambil rutenya harus malam. Sekarang kan disesuaikan saja dengan rutenya itu. Nek malam Nah, otomatis kan sepi tuh, Mbah. ya genah dong. Itu kalau jalur-jalur yang ekstrim-ekstrim itu justru malah malam. Sok nemoni tau. Nah di situ Mas keunggulannya, Mas. Orang lain berpikir istilahnya kita itu berpikir uang. Kita bekerja berdasarkan uang. Tapi disitulah di saat-saat genting kita ingatnya apa? Aku engko nek mati, nek tiba, apa nek kecelakaan, mungkin di tempat-tempat kayak gitu besok pagi baru ketahuan. Jadi disitulah kesempatan kita bertobat, berserah diri. Sok nemoni nopo jenenge nek dulu. Wah, surasa di ngomongke malah wedi lho nek lewate dalane ngono. Paling ekstrim daerah pundi? Saya paling ekstrim daerah Randu Blatung. Itu sekitar 20 kilo lewat hutan tanpa ada penduduk. Daerah pundi nih? Daerah Blora dong, Bos. Masa kamu IPS-nya nggak ada sih? Sejarah berarti. Oh, iya dong, IPS harus hafal semua. Geografis. Iya, betul. Oh, daerah Blora paling ekstrim. Ya ekstrim. Terus daerah Purbalingga itu kan jalannya nikung-nikung, jalannya kecil itu. Purbalingga kita pernah ke sana, daerah Tegal pernah masuk ke sana. Wonosobo itu ya sudah sering kali ke sana. Kayak jenengan ini nek ngirim gitu.
Motor mobil. Lo motor dari rote kok bos. Motornya nganggo apa? Lah motornya saya pakai Arasi. Aras. Iya itu tahun berapa nggak tahu. Dek nek motoran Iya. kan diboncengke to, Mbah. Lah nek isi bensin iki, Bro. Wah itu kan ada triknya sendiri toh bos. Masa harus dikasih Oh, tahu? lah kan mbok menawa iki kanca-kanca ya pengen ngojek wedhus. Nek Gunung Kidul dhewe, Mbah, sing mengikuti jejak jenengan dadi ojek wedhus wonten dereng. Wah lah itulah yang saya suka itu. Dari situ kan gini mas, Mbah Harjo pakai motor tua sampai di mana-mana. Akhirnya kan orang-orang anak muda itu loh kok Mbah Harjo itu kok sampai di Malang pakai motor tua kok bisa. Nah kenapa kok yang muda kok nggak mau? Nah akhirnya kan ada mas beberapa orang kayak Mas Afi, kayak teman-teman yang peternak sendiri, kalau hanya lokalan mungkin dia ngantar sendiri. Jadi biaya transportasinya kan nggak kehilangan dia, malah justru tambah toh. Ongkire dipek dhewe. Nah gitu. Jadi misalnya sampean, waduh Mbah Harjo iso kaya ngono mosok aku ra iso. Akhirnya mereka beli keranjang ngantar sendiri. Oh, nganggo keranjang. Iyalah. Oke, jenengan cekel sik nek nih. Tak duduke motore. Tak geserke motore. Ora Mbah, tak takon aku. Piye? Paling adoh nek eta ning Malang lho. Oh. Kuwi iki si wedhus anggo leren ora ya? Maksude karo didukke kah apa kepiye? Yo kita konsekuen perjalanan. mas. Kalau misalnya kambingnya gede, Iya. kita kan nggak bisa naik turun. Yang jelas istilahnya kalau pas istilahnya istirahatnya paling kalau kita pas sholat atau Oh. pas isi bensin di pom. Tapi kalau misalnya masih cempe, ya kita terpaksa turunkan. Cempe harus saya umbar, saya kasih istilahnya susu, Didot. didot. Nek orang ngono ya mesak gitu mas. Iya. Kita juga ada resiko toh. Pengiriman itu nek pamane resikonya wedhuse mati ra aku seelek. Lah, bener. Arazi. Nah, ini dia. Ini lho, Bos. Arazi brenjeng to, Mbah? Nah, pakai Jenenge brenjeng apa Iya. kisoe? Ya itu namanya bronjong wedhus itu kayak Oke, ditumpange mburi. ditumpak sendiri. Sak brenjeng isi pinen biasanya. Ya kalau istilahnya jumbuhan 1 meter paling 1. Tapi kalau istilahnya TB 80 itu paling 2 muat. Ukurannya brenjeng pinten nek TB 80? Kalau Muat. saya itu pakai ukuran yang 120. Panjangnya, Panjangnya. lebarnya, Lebarnya 60. tinggi nih. Tingginya ya paling itu berapa 60 juga. Itu sudah aman mas. Kenapa aman? Engkau ya tak terpali, tak tutup rapat, jadi biar hujan pun tetap kita jalan. Bener rokel wah, nek loro gelut ngombe ning jero smackdown. Lo prinsipnya wedhus itu asal dia itu duduknya nyaman, insya Allah. Tapi kalau nggak nyaman ya pasti gerak-gerak karena mereka nggak nyaman. Nah ini pengalaman lagi, kalau kita bawa PE itu lebih enak daripada kita bawa kambing bur atau domba. Karena apa jenenge biasanya cok rokel ya mas, nek sedus-sedus kaya ngono iki. Dia kan istilahnya apa ya? Jarang dimandiin, jarang dibele-bele. Ya akhirnya rokel-rokel kayak gitu. Dibeli kayak wong e. Lah iya no, coba wae nek wong prawan anyar kayak mesti rokel mas. Angel, sulit. Cara Oke. mengatasinya piye Mbak? Nek wedhus sing contoh bur domba kan rokel. Ya Cara paling ngatasi. dia anu mas. Kalau pas kita, ya biasanya kan ora digetke. Kalau digetke mesti kaget. Nah kaget Oh. itu dia pasti ngeluarin tenaga yang gede, rokel. Berarti selain PE ngirim oke, Mbah. Oke, nggak apa-apa. Karena ini mas, di Gunung Kidul itu kan bukan hanya kambing PE aja. Kita semua teman ternak sini siapa aja yang bisa menggunakan jasa, yang mau menggunakan jasa tetap kita layani. Karena terus terang tujuan kita di ojek ini untuk memajukan ternak di Gunung Kidul, bukan hanya istilah hanya PE saja, tapi semuanya. Kita masuk tujuannya apa? Ya karena teman kita kan misalnya dari kampung yang belum mau istilahnya ke PE, yang masih di Jawa, Jawa Randu atau wedhus
yang lainnya tetap kita bantu. Itulah manfaatnya kita itu jasa ojek yang sebenarnya kan kayak gitu. Nek sing pun tahun jenengan kirim deh. Napa mawon jenise kambing? Sanen, bur, terus kayak Morino, Dorper, yang pokoknya wedhus gembel itu juga pernah mas. Berarti selain PE, niku pun jenengan trek. Ya, ini baru-baru saja mereka yang kenal-kenal itu yang Jawa Randu oh biasa. biasa. Lokalan bisa nih, Biasa itu kan masuk lokalan juga. Nek kacang. Wah, nek kacang spesial. Nah, ini kacang digoreng. Mas Ando tuh kacang digoreng. Oke. Terus Mbah, pengalaman pahit pol ngirim. Waktu itu saya mengirim apa wedhusnya Mas Sarip Etawan Nur itu. Nur Etawan. Nur Nur Etawa. Etawa. Nur Giri Subo Etawa ya? itu Giri Subo itu dia wedhus kontes harganya sekitar 25 juta diantar ke Blitar. Nah pas saya di sampai Pacitan ban saya pecah, itu dorong saya berapa kilo? 2 kilo. Terpaksa kambing saya turunkan sendiri itu mas. Ya kambingnya ya lumayan karena bobotnya sekitar 80-an kilo. Saya jalan cari tambal ban. Wedhusnya mbok entun pinggir, Mbah. Ya tur pinggir langsung dimeraderet-teret. Sama sampean itu. Kok mboten nilang dilalah? Ya mungkin itulah rezekinya dari wedhus itu. Wedhus itu kan banyak barokahnya, Mas. Oke, jenengan ngentun wedhus terus jenengan melampah golek tambal ban. Iya, harus kayak gitu. Mau apa lagi? Nah, yang lucu lagi kemarin, Mas. Saya ditanjakan silo. Tahu silo toh? Tinggi gak? Saya gas gak naik-naik malah saya turun. Niku permasalahannya apa nek? Rantainya putus. Oh, soalnya nggih mungkin selain nganter tetap kesehatan motornya nggih dijaga ya. Oh lah iya, ya boleh lah motor kayak gini. Yang penting istilahnya kayak perawatan oli dan sebagainya. Nah kemarin kan istilahnya, ya namanya di jalan, resiko di jalan itu kayak gitu. Paling nggak tambal pecah ban, putus rantai, itu sudah biasa itu. Nek kentekan bensin itu nanti men. Pernah mas, saya kehabisan bensin. Kayak terus ke berapa nih? Ya saya taruh di pinggir jalan. Duk gimana waduh saya? Enggak, tak taruh gitu aja. Sak montore. Sak motor-montore. Kayak terus? Saya ngojek cari bensin kan gitu loh. Dalu. Ya lumayan kan gitu. Jam pinten nih mungkin? Jam 8 malam. Oh, nggih dalu nih. Daerah Ponorogo saya. Bulak men. Ya lumayan persawahan. Kayak nemu nih pirang kilo? Nemunya sekitar 3 kilo baru dapat apa bensin eceran itu. Oh, makane sakniki jenengan akali. Iya. Akal ini kepripun? Pakai jerigen lah. Berarti ndelalah kentekan teng jeligen ready. Ready, kita harus sedia terus. Terus Mbah, nek ngirim mendo ngoten-ngoten lho Mbah. Nate mboten jenengani teng lokasi to. Misal kirim teng daerah X ngono. Kok jebuli mboten sida sing tuku. Nah, pernah Mas ini Mas. Waktu kemarin ini belum lama itu saya ngirim ke Mojokerto. Nah, dari situ itu Sherlock titik yang diberikan itu sudah pas. Giliran sampai situ di titik Sherlock itu ternyata orangnya nggak beli. Nah, yang dihubungi itu ternyata bukan ponselnya dia. Kita telepon berkali-kali ternyata orangnya sudah hilang. Ya kita cuma rugi di ongkos saja Mas. Tapi mau apa? Ya tetap kita pulang. Terus kebijakan jenengan selaku sing ngirim kalih si penjual niku kepripun gan hitung-hitungane? Ya nek kalau aku kan gini Mas. Misalnya ya namanya kita kan istilahnya bukan hanya sekedar cari duit toh Mas. Kita juga istilahnya ya bantu lah. Bantu peternak. Lah mau gimana lagi kalau misalnya peternaknya ya karena apa kambingnya belum laku, dia nggak punya uang, ya mau apa? Ya sudah, itu resiko kita di jalan. Kayak terus zong. Ya kan ada rezeki yang lain toh Mas. Oh. Jadi istilahnya kita nggak usah apa ya, merasa nemen-nemen lah mikirin. Rezeki yang itu kan ya dianggap aja itu belum rezeki kita, pasti digantikan dengan yang lain, itu pasti itu.
Nek sak brenjeng ngoten lho, Mbah. Misal satu brenjeng ngoten ki nek misalkan cempe nate luwih saking setunggal. Pernah mas, saya 4 4 cempe. yang istilahnya ukuran apa ya, TB 60 itu 4 mau. Ya alhamdulillah aman. Tapi tarifnya kan juga beda. Lah, tarifnya pripun niku nek luwih 1 ekor? Jadi kan gini, kalau ekspedisi semua ekspedisi pasti per ekor. Betul. Per ekor. Cuma kan kita punya kebijaksanaan nih mas. Nek pamane lebih dari 1 ekor ya kita minta tambah. Oh namanya yo bobotnya tambah kan. Kayak terus resiko nyawa juga bukan 1 tapi mungkin lebih dari 1. Nah itu kita pikirkan juga. Ya nek kaya cempe ya awake dhewe butuh ngedoti, butuh istilahnya ngumbar. Ya alhamdulillah selama ini istilahnya barang-barang yang saya kirim itu sampai konsumen itu malah kadang mereka ngasih bonus juga. Misalnya sampai sana ternyata kambingnya sehat, terus istilahnya orangnya senang, kadang dia ngasih uang tip juga. Ya entah seberapa lah, tapi ya namanya rezeki ya tetap kita syukuri. Nate hitung-hitungan resik kan bener Mbah jenenge. Bensin pengeluaranku piro, maem, rokok, Ya ngopi. misalnya gini mas, saya ngasih tarif 300 ya. 300 itu minimal untuk operasional itu 150. Jadi kita itu ya istilahnya nek pamane wong kerja ya guru podo wong kerja harian. Cuma kan kerja saya misalnya 1 hari 1 malam. Nah saya dapat 150. Tapi ya kita syukuri aja. Oh kita juga istilahnya tujuannya kan untuk memajukan ternaknya gunung gitu. Terus nek misalkan kirim-kirim ngoten iki lho Mbah. Nate mboten si mendoi kecacat kan. Selama 3 tahun saya ngirim ini belum ada yang nyatat mas. Cuma kalau misalnya apa jenenge dari peternaknya sendiri, karena kadang kan gini loh, aku orang ngerti hitungannya peternak, dia kan via online, entah tadi percakapannya gimana dan sebagainya. Pernah juga saya ditolak mas. Tapi kan saya suruh rundingan dulu sama yang jual. Jadi misalnya kadang di Facebook atau di TikTok TB-nya 90. Nah kadang yang dari peternak itu ngukurnya nggak pas. Jadi sampai di sana ternyata diukurnya itu nggak sesuai. Nah kadang kan jadi komplain loh. Misalnya giginya tanggal atau gimana. Ternyata giginya ini sudah rampas. Nah itu kan jadi masalah. Nah yang jadi masalah kan kita nggak tahu, bukan kesalahan kita, tapi kesalahan antara penjual. Nah makanya itu kalau misalnya teman-teman yang mau jualan online itu ya harus akurat lah, yang kasih yang valid bener. Jadi kita itu nggak di transportasinya itu nggak jadi soal di sana. Ben padha-padha berkah ya. Ya begitu. Jadi kita istilahnya orang ngapusin Iya. loh bos. Wedhus baru poel 2 ternyata sudah poel 3 pasang lah ya repot loh. Nek ngirim-ngirim nanti mboten Mbah, ngirim wedhus kan mungkin nek PE iki nggih wonten sing ekonomis, wonten sing luwesan, breeding, kontes ngono. Wonten mboten ngirim sing kontes, memang bener-bener tinggi kontes ngono. Pernah mas, kelas E harga 30 juta ke Malang. Oke Mbah. Mungkin sak menrin awak dhewe sing ngobrol-ngobrol mugi-mugi jenengan tansah diparingi kesehatan. Nek misalkan delalah jenengan ngirim-ngirim selalu lancar, aman, mboten nonton halangan satu apapun. Ngoten mawon sih, Mbah. Ya, anu boleh mboten Mas Dasit. Anu Mbah, ulingku nek ana apa-apa nintilan iki ngabari men. Udah ora kuatir. Enggak, kita semua ya tahu sendiri, kita ya. Nah disitulah kita banyak istighfarnya mas, kalau kita ngojek. Jadi, piye yo? Di pas tengah malam, di atas jam 12 kita di jalan sendiri. Nah disitulah kita banyak-banyakin zikir dan berdoanya.
Oke, banyak-banyakin zikir dan berdoa. Oke, cukup sekian aja untuk vlog pada kesempatan kali ini. Misalkan ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat pagi.